Jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Kali ini kita bertemu di dalam video pembelajaran khusus untuk akuntansi biaya. Untuk materi kali ini kita akan belajar menentukan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok, pesanan, dan harga pokok proses. Khusus pembahasan kali ini, submateri yang akan kita bahas adalah mengenai perbedaan harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Teman-teman akan belajar bagaimana proses alur barang di dalam perusahaan dan juga arus biaya di dalam perusahaan. Seperti apa? Yuk kita sama-sama belajar. Selamat belajar. Penentuan harga pokok, ya, metode yang digunakan adalah metode harga pokok pesanan, ya, dengan cara full costing dan metode harga pokok proses. Sebelum kita belajar mengenai harga pokok pesanan, job order costing, maka kita perlu mengetahui siklus akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur, di mana biasanya dimulai dari pembelian dan penyimpanan bahan baku untuk siklus pembuatan produk, kemudian pengolahan bahan baku menjadi bahan produk jadi, dan penyimpanan produk jadi ke dalam gudang. Sedangkan siklus biaya adalah penentuan harga pokok bahan produk yang dibeli, ya, kemudian penentuan harga pokok ini kita akan menentukan selanjutnya harga pokok bahan baku yang dipakai. Nah, kemudian akan ada proses pengumpulan biaya produksi. Setelah pengumpulan biaya produksi baru bisa menentukan harga pokok dari produk jadi. Arus fisik pada perusahaan manufacturing adalah seperti berikut, ya, dari bahan baku. Jadi untuk membuat produk kita membutuhkan bahan baku, membutuhkan tenaga kerja, dan membutuhkan supporting berupa overhead. Nah, kalau kita bisa gambarkan seperti ini, bahan baku kemudian akan diproses bersama tenaga kerja dan overhead menjadi produk. Sedangkan arus biayanya adalah seperti ini. Dari bahan baku, ya, bahan baku, kemudian bahan baku itu terdiri dari bahan baku langsung maupun bahan baku tidak langsung. Kemudian ada tenaga kerja, sama yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, ya, atau tenaga kerja supporting atau tenaga kerja yang sifatnya tidak bisa kita telusurin biayanya. Berbeda dengan tenaga kerja langsung yang memang adalah tenaga kerja yang mengerjakan proses di dalam proses produksi. Nah, kemudian ada biaya lain yaitu biaya overhead. Nah, selain biaya overhead itu ada biaya overhead juga yang berasal dari bahan baku tidak langsung maupun dari tenaga kerja yang tidak langsung. Kemudian bahan baku langsung dan bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP, ya, menjadi barang dalam proses atau BDP. Selanjutnya ada barang dalam proses atau BDP menjadi barang jadi, ya. Kemudian dari barang jadi ini kita bisa menentukan harga pokok penjualan. Itulah arus biaya pada perusahaan manufaktur. Jadi biaya itu terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja. Ya, di mana biaya baku ini ada biaya bahan baku tidak langsung dan ada biaya bahan baku yang langsung. Ada tenaga kerja tidak langsung dan ada tenaga kerja yang langsung, dan ada biaya overhead perusahaan yang kemudian berproses menjadi selama barang dalam proses atau BDP, ya, kemudian berubah menjadi barang jadi. Nah, inilah biaya-biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur yang kemudian menjadi harga pokok
penjualan. Metode pengumpulan biaya produksi ada dua jenis, yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing atau full order costing, yaitu metode di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan-pesanan tertentu dan biaya produksi persatuannya dihasilkan untuk memenuhi pesanan yang sudah dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan satuan produk di dalam pesanan. Ya, misalnya untuk perusahaan percetakan, perusahaan mebel, perusahaan dok kapal yang memang membuat produknya customize sesuai dengan pesanan. Metode yang kedua yaitu metode harga pokok proses atau proses cost method atau proses costing, di mana ini adalah metode pengumpulan biaya selama periode tertentu dengan kos produksi persatuannya dihasilkan selama dalam satu periode, ya, dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produksi yang dihasilkan selama periode bersangkutan. Jadi metode harga pokok proses menghitung secara total, ya, dan ini biasanya berada pada perusahaan-perusahaan yang mass production atau produksinya massal atau massa. Perusahaan ini biasanya memproduksi untuk memenuhi persediaan gudang. Jadi perusahaan ini boleh dikatakan massal. Massal berarti tidak custom. Kalaupun ada custom, yang terjadi adalah customnya sangat standar, ya, sangat ditentukan. Misalnya untuk perusahaan garment, ya, mereka menentukan bukan berdasarkan ukuran pemesanan untuk para customernya, tetapi sudah dikategorikan misalnya ke dalam ukuran yang standar. Ada S, small, M, medium, L, XL, XXL, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, contohnya pada perusahaan semen, pupuk, makanan ternak, bumbu masak, dan tekstil. Tentu saja yang terjadi adalah harga untuk mass production, ya, atau untuk produk massal pasti akan jauh lebih murah daripada yang menggunakan harga pokok pesanan, ya. Karena biasanya kalau kita memesan barang untuk sesuatu yang sifatnya custom, sifatnya lebih sesuai pesanan, ya, dengan detail-detail yang ditentukan oleh konsumen, tentu akan berbeda dengan yang dilakukan oleh mass production. Perbedaan karakteristik untuk metode pesanan dan metode harga proses adalah pada perusahaan yang produksinya massal atau massa, maka proses pengolahan produknya itu dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Ya, jadi di dalam misalnya di dalam bulan Februari satu perusahaan akan memproduksi secara terus-menerus semen, ya, dengan standar yang sudah ditentukan. Ya. Nah, seandainya ada pesanan semen dicampur dengan pasir atau dicampur dengan kapur, maka pesanan itu tidak bisa dilakukan karena mereka hanya khusus memproduksi semen. Kalau ingin mencampur, ya bisa dilakukan oleh perusahaan lain gitu ya, yang sifatnya ini. Oke, perbedaan karakteristik pesanan dan proses adalah untuk yang berproduksi massa atau massal, maka proses pengolahan produknya akan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Ya, misalnya di dalam perusahaan semen, perusahaan makanan snack, ya, mereka akan terus melakukannya secara terus-menerus. Kalau pesanan, maka terputus-putus sesuai dengan pesanan, ya, atau intermittent. Di dalam perusahaan, contohnya perusahaan percetakan, perusahaan penjahitan, maka perusahaan melakukan produksi sesuai dengan pesanannya. Jadi kalau misalnya bulan ini ada pesanan
untuk mencetak kaos sebanyak sekian ribu piece, maka dilakukan. Misalnya bulan depan tidak ada, maka dia menunggu order lagi. Berbeda dengan yang massal, dia akan terus-menerus. Dan produk yang dihasilkan adalah produk standar ya. Produk standar artinya tidak akan ada banyak detail-detail yang disesuaikan dengan spesifikasi pesanan. Berbeda dengan yang berdasarkan pesanan ya. Berdasarkan pesanan artinya tergantung spesifikasi pesanan. Seandainya ingin mencetak kaos untuk kampanye, maka kaosnya sangat spesifik. Apa spesifiknya? Ya mungkin ada sablon yang harus dipasang gambar calon yang memesan, ya, kemudian warna yang sudah disesuaikan, ya, dan mungkin ada pesan-pesan atau logo-logo lain yang harus dipasang di dalam kaos tersebut. Ya, jadi memang produksinya ditujukan untuk memenuhi pesanan. Berbeda dengan perusahaan yang berproduksi massa, maka produksinya ditujukan selain untuk pesanan ya, jadi untuk memenuhi pasar, maka dia juga harus menyiapkan untuk persediaan gudang. Ya, kalau yang berdasarkan pesanan, dia tidak mungkin memenuhi persediaan gudang. Kenapa? Tidak mungkin membuat atau menyiapkan sesuatu yang belum dipesan oleh orang. Misalnya ini karena musim kampanye, ya dari partai yang berkaos kuning, maka disiapkan bahan-bahan berkaos kuning atau sudah dipersiapkan logonya. Karena belum tentu partai yang berwarna kuning akan memesan kepada percetakan atau usaha garment. Ya, berbeda dengan kalau seandainya memang mempunyai merek tertentu membuat kaos dengan model yang sudah ditentukan. Yang membedakan hanya ukurannya tadi, ya sudah dibuat standar. Ya, itu tadi pembahasan video pembelajaran kita mengenai akuntansi biaya. Apabila teman-teman dan para pembelajar lain merasa video ini bermanfaat, boleh share dan juga subscribe video ini, kemudian berikan like, komen untuk perbaikan video berikutnya. Semua orang ingin sukses, saya juga ingin sukses. Tetapi untuk mencapai kesuksesan bukanlah hal yang mudah. Kita harus memilih berbagai aktivitas mana yang mendukung ke arah kesuksesan. Pilihan-pilihan dan alternatif hidup ada di depan kita. Apakah kita akan memilih kesulitan dan menyelesaikannya, ataukah kita yang menginginkan sesuatu yang mudah dan meninggalkan kesulitan-kesulitan? Apabila hal tersebut kita lakukan, maka kita akan menemui kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Jadi hidup adalah persoalan pilihan, mau susah sekarang atau mau susah nanti. Semua ada di tangan kita. Kalau kita mau belajar mulai dari sekarang, maka segala persoalan kesulitan di masa akan datang, kita sudah bisa menyelesaikannya karena kita sudah melatih diri kita dari awal. Salam sukses, ceria selalu, dan salam pembelajar untuk kita semua.